Coba deh teman-teman perhatikan, kira-kira gula dalam bentuk butiran kasar ketika ditumbuk menjadi butiran halus, apakah sifatnya masih sama? Ternyata gula dalam bentuk butiran kasar dengan gula dalam bentuk butiran halus itu masih punya sifat yang sama loh. Salah satunya rasanya yang manis. Bentar, minum kopi dulu ya. Pahit. Ada gula nggak? Nah, setiap materi, contohnya gula, walaupun kita tumbuk sampai bagian terkecil pun sifatnya masih sama. Yang berbeda hanya bentuknya saja. Nah, jadi gula itu adalah materi yang tersusun dari banyak sekali partikel gula. Karena landasan itu, para ilmuwan bereksperimen untuk menemukan sebenarnya partikel yang paling kecil itu apa ya? Dari situlah muncul teori-teori atom, yang katanya atom itu adalah partikel yang paling kecil. Benar nggak ya? Langsung aja yuk kita bahas tentang teori atom. Sekarang kita bahas ya teori model atom. Yang pertama, model atom Dalton. Dalton mengembangkan model atom pada tahun 1803 sampai 1808. Nah, Dalton itu menggambarkan atom seperti bola pejal. Nah, Dalton itu memiliki beberapa postulat. Sekarang kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, semua benda itu tersusun dari atom. Yang kedua, atom itu tidak bisa dipecah menjadi bagian yang lebih kecil. Yang ketiga, atom itu tidak bisa diciptakan dan juga tidak bisa dimusnahkan. Yang keempat, atom-atom dari unsur yang sama itu identik loh, memiliki massa yang sama, ukuran yang sama, dan juga sifat-sifat yang sama. Dan yang kelima, perubahan kimia itu merupakan penyatuan atau pemisahan dari atom-atom yang tidak bisa dibagi lagi. Maka dari itu, atom itu tidak bisa diciptakan atau tidak bisa dimusnahkan juga. Namun, sayangnya postulat Dalton itu masih memiliki kelemahan. Yang pertama, ternyata di dalam atom itu masih ada subatomik, yaitu proton, elektron, dan juga neutron. Yang kedua, atom-atom dalam unsur yang sama ternyata ada loh yang massanya berbeda. Yang kedua, model atom Thomson. Thomson menggambarkan atom seperti roti kismis, yaitu atom yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Nah, model atom Thomson itu seperti ini ya. Namun sayangnya, teori atom Thomson juga memiliki kekurangan. Yang pertama, Thomson tidak menjelaskan bagaimana lintasan elektron dan tingkat energinya. Yang kedua, Thomson juga tidak menjelaskan bagaimana ya persebaran muatan positif dan muatan negatifnya. Kira-kira bagaimana ya Thomson bisa mengetahui bahwa di dalam atom itu terdapat elektron? Nah, ternyata Thomson itu melakukan eksperimen dengan menggunakan tabung sinar katoda. Dari hasil percobaannya, Thomson menunjukkan bahwa sinar katoda dapat dibelokkan ke arah kutub yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat muatan negatif yang disebut dengan elektron. Yang ketiga, model atom Rutherford. Rutherford berjasa dalam mengenalkan lintasan elektron loh. Nah, Rutherford mengatakan bahwa atom itu memiliki inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron yang berada pada lintasannya. Dan Rutherford juga mengatakan bahwa ternyata massa atom itu terpusat di inti atom. Kalian sadar gak? Rutherford itu sudah berbicara tentang inti atom yang muatannya positif. Kira-kira dari mana ya asalnya? Nah, Rutherford itu meneruskan eksperimen dari Eugene dengan menggunakan tabung gas katode yang menunjukkan adanya proton. Kemudian, Rutherford bereksperimen dengan menggunakan lempeng tipis emas yang ditembakkan dengan sinar alfa. Nah, ketika sinar alfa yang muatannya positif ditembakkan ke lempeng emas, ternyata banyak yang dibelokkan.
Hal itu mengindikasikan bahwa terdapat inti atom yang isinya adalah muatan positif. Namun, lagi-lagi, teori atom Rutherford itu masih ada kurangnya. Rutherford tidak membicarakan kenapa ya kok elektron itu tidak jatuh ke inti atom. Seharusnya, jika inti atom itu bermuatan positif dan elektron bermuatan negatif, bukannya tarik-menarik ya? Yang keempat, model atau Niels Bohr. Nah, di sini Niels Bohr menjelaskan tentang kenapa ya elektron itu tidak jatuh ke inti atom. Ternyata, elektron itu bergerak pada suatu lintasan yang disebut dengan kulit atom. Dan elektron itu tidak akan berpindah kecuali elektron menyerap energi atau melepaskan energi. Elektron akan pindah ke lintasan yang lebih tinggi jika menyerap energi. Dan elektron akan berpindah ke lintasan yang lebih rendah jika melepaskan energi. Dan lagi-lagi, Niels Bohr masih punya kelemahan, yaitu tidak bisa menjelaskan radius dan orbit, dan juga efek Zeeman. Nah, yang terakhir, teori atom yang kita yakini sekarang itu adalah model atau mekanika kuantum. Di dalam model mekanika kuantum, itu banyak peneliti yang mengungkapkan eksperimennya. Yang pertama ada de Broglie. De Broglie menyatakan bahwa sebenarnya pergerakan elektron itu sangat rumit, tidak bisa dijelaskan dengan lintasan saja. Kemudian, yang kedua, prinsip ketidakpastian Heisenberg. Heisenberg mengungkapkan bahwa elektron itu tidak bisa ditentukan secara pasti. Dan yang terakhir, mekanika gelombang oleh Schrödinger. Beliau menyatakan bahwa kedudukan elektron itu tidak bisa dipastikan. Yang bisa dipastikan hanya boleh jadiannya saja. Sampai sini, kita sudah tahu ya bahwa atom itu bukan partikel terkecil. Nah, untuk mempelajari atom lebih dalam lagi, yuk simak video selanjutnya. Klik link di description box ya. Bye, champs!